salah di sini. Menolak salah, menerima salah. Yang benar bagaimana? Mengerti. Mengerti. Jadi sekali lagi, bukan menolak, bukan menerima, tapi mengerti. Coba kita katakan bersama. Mengerti. Sekali lagi. Mengerti. Kita mau mengerti. Dengan kita mengerti apa maunya Tuhan, apa keinginan Tuhan, apa rencana Tuhan. Selamat bertemu kembali teman-teman. Kita sebagai manusia sangat tidak terluput dari yang namanya masalah, yang namanya kesulitan, yang namanya penderitaan, pergumulan, kesusahan. Pertanyaannya, apa sikap yang tepat untuk menjawab kesusahan, menjawab pergumulan yang menimpa dan menekan kita? Apakah kita harus menerima? Apakah kita harus menolak? Dan apakah kita harus mengerti akan masalah yang menimpa kita? Yang ketiga ini sangat jarang kita dengar. Oleh karena itu, marilah kita mendengar di khotbah berikut ini yang mengulas dari pembacaan 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20 oleh Bapak Pendeta Dr. KAM Yusuf Roni. Adonai Eloheinu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai satu latar belakang supaya kita mengetahuinya, kitab 1 Samuel khusus pasal 1 ini bercerita tentang kelahiran Samuel dan keluarganya. Dalam kitab Samuel ada 3 tokoh, Samuel, Saul, dan Daud. Dikatakan di sini dengan jelas sekali, ayah Samuel bernama Elkana, adalah dari kaum Lewi, dari keturunan Kehat. Artinya apa? Ia berasal dari garis keturunan Lewi yang sangat dihormati di dalam suku itu. Dan itu tercatat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-6. Sub adalah leluhur dari Elkana. Ialah adalah seorang yang berasal dari Efraim. Efraim nama lain dari Bethlehem Yehuda atau disebut Efrata di dalam kitab Rut pasal yang pertama. Kita lihat di sana. Dari sinilah mereka ini berasal. Kemudian mereka pindah ke pegunungan. Maka pegunungan itu bernama Efraim. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 17 sudah dijelaskan. Keturunan dari sinilah Elkana itu berasal, sehingga dia disebut berasal dari pegunungan Efraim. Elkana tinggal di Rama, dan kota ini disebut Ramataim. Artinya ada 2 kota Rama, Ramataim, Rama yang ada di dataran tinggi dan Rama yang lain adalah Rama ada di dataran rendah. Dan Rama inilah yang kemudian bernama Arimatea. Yusuf yang meminta kepada Pilatus menurunkan mayat Yesus untuk menguburkannya berasal dari Arimatea. Saudara, Ramataim disebutkan juga di sini ditambah dengan kata Sofim. Sofim adalah nama lain pada mula-mula, yaitu nabi, yaitu pengawas umat. Di sini disebutnya. Dan ketika kota itu dan pertama kali Samuel mendirikan
mendirikan sekolah para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya perlu jelaskan pada ayat yang pertama ini? Kalau kita melihat seluruh catatan, apa yang terjadi di sini, semua dalam perjanjian lama, digenapi di dalam perjanjian baru. Itulah asal mulanya. Mari kita ingin mempelajari bersama-sama kemudian ayat-ayat ini. Kita loncat dulu pada ayat yang ketiga. Dikatakan, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Antara Rama dan Shilo 19 kilometer. Di Shilo lah sebelum didirikan bait suci, tabut Tuhan ditaruh dan diletakkan. Sehingga menjadi pusat penyembahan ritual daripada orang Yahudi. Dari tahun ke tahun, sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Di sini membuktikan, menunjukkan keluarga Elkana adalah keluarga yang sangat beribadah, keluarga yang saleh, keluarga yang taat akan Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat pada ayat itu dengan jelas sekali. Lehis tahawat welis buah ladonai si bau. Bahwa di situ mereka taat, tidak ada hentinya, sungguh-sungguh menjadi keluarga yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin tekankan, keluarga yang percaya kepada Tuhan tidak terhindar dari masalah yang dihadapi oleh dia. Jadi saudara jangan berpikir kalau saudara percaya kepada Tuhan, hidup saudara semua jalan lurus, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, tidak ada pencobaan. Semuanya dihadapi. Percaya atau tidak percaya, itu merupakan realita hidup. Apalagi hidup di tengah-tengah keluarga. Punya istri, punya anak, punya mertua, punya semua. Pasti saudara akan banyak sekali pergumulan menghadapi masalah. Tetapi kita lihat, apakah pencobaan, apakah ujian, apakah pergumulan, apakah penderitaan yang kita alami merupakan sebuah ujian dari Tuhan atau pencobaan. Seringkali orang berkata, kalau ujian datangnya dari Tuhan, kalau pencobaan datangnya dari setan. Dari mana kita tahu bahwa itu ujian? Dari mana kita tahu itu pencobaan dari setan? Bentuknya yang kita alami sama. Penderitaan, kesusahan, pergumulan. Malam hari ini kita ingin mempelajari bersama-sama supaya kita tahu kalau itu datang dari Tuhan. Yang kita alami bagaimana caranya di sini. Dikatakan di sini pada ayat yang kedua, keluarga ini keluarga yang bermasalah. Masalahnya apa? Orang ini mempunyai 2 istri. Sekali lagi, punya 2 istri. 1 istri saja sudah bermasalah, apalagi 2. Nah saudara, saya perlu tegaskan, dalam perjanjian baru banyak sekali dikisahkan tentang poligami. Dalam hukum Taurat, kalau istri yang pertama tidak melahirkan anak, diperbolehkan suaminya mengambil istri lagi untuk meneruskan garis keturunannya. Itu dalam perjanjian lama. Lalu dikisahkan semuanya di sini tentang poligami yang terjadi dalam perjanjian lama. Saudara, jangan saudara menyangka bahwa Alkitab memperbolehkan poligami. Saudara harus cerdas. Alkitab sangat cerdas menceritakan setiap kisah tentang poligami. Alkitab bercerita keluarga itu
dan Hamas gak habis-habisnya. Saya percaya Abraham ketika di sorga mendengar perkataan ini, dia langsung buang muka saking malunya. Dan ini penting sekali. Jadi kadang-kadang saya ketemu dengan jemaat, Pak, di dalam perjanjian lama kan banyak boleh ada poligami. Dia pikir ayat itu bakal dipakai oleh dia untuk membenarkan dirinya bahwa dia boleh cari istri lagi. Bukan. Alkitab bercerita secara cerdas mengisahkan dalam semua kisah poligami itu bermasalah dan buntutnya panjang. Jadi bukan boleh. Ini penting sekali, saudara. Ini ingin ditegaskan di sini. Dia punya masalah. Karena memang alasannya istrinya yang pertama Hana tidak punya anak. Masih ada alasan. Kita poligami tanpa alasan. Itu masih ada alasan. Karena dikatakan di sini, saya ingin tegaskan sekali lagi. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar. Madunya, syarah. Kata syarah diterjemahkan oleh bahasa Indonesia madu. Itu salah. Bahasa Ibrani kata syarah lebih cocok King James menerjemahkan. Rival, wife, istri, saingan. Bukan madu, racun. Ini penting. Bahasa Indonesia ini merangsang orang madu. Oh, jadi saya perlu cari madu supaya tambah sehat, tambah kuat. Bahaya itu, saudara. Salah. Saya katakan ini bahasa yang salah. Tidak. Kata syarat itu berarti untuk menunjukkan sesuatu masalah yang besar yang akan dihadapi. Maka saya katakan lebih tepat diterjemahkan racunnya itu. Coba lanjutkan ayat 6. Tetapi madunya selalu apa? Lebih keras apa? Masa kalau madu menyakiti, lebih cocok terjemahannya apa? Racunnya itu. Nah, itu lebih cocok, saudara. Sebab akibat itu harus sama bahasa itu. Ini penting. Saya protes istilah Indonesia tidak cocok untuk diterjemahkan di sini. Jadi lebih cocok saingan. Nah, kalau saingan memang seperti itu. Ayat 6b dikatakan di sini, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kisagar Adonai Beat Rahmat. Tuhan menutup. Coba saudara, Tuhan ini mengapa? Seperti membuat masalah. Lalu apa maksud Tuhan? Tuhan menutup kandungannya. Tuhan tidak mengizinkan Hana punya anak. Mengapa Tuhan menutup kandungannya? Oh, ini penting sekali. Orang Ibrani menganggap kalau orang tidak punya anak, berarti dia tidak mendapat rahmat. Dia tidak mendapat berkat dari Tuhan. Sehingga ia menjadi cemoohan bagi Penina. Dan terus menerus. Sehingga Hana mengalami pergumulan. Mengapa Tuhan menutup kandungannya? Mengapa begitu Tuhan berikan? Saya ingin kasih contoh begini. Kalau saudara punya pergumulan, punya masalah, punya penderitaan, bagaimana caranya kita? Kita menolak, tidak mau ada masalah. Makin saudara menolak, makin berat persoalan itu dirasakan, ditanggung di dalam kehidupan
apa yang salah di sini? Menolak salah, menerima salah. Yang benar bagaimana? Mengerti. Mengerti. Jadi sekali lagi, bukan menolak, bukan menerima, tapi mengerti. Coba kita katakan bersama. Mengerti. Sekali lagi. Kita mau mengerti. Dengan kita mengerti apa maunya Tuhan, apa keinginan Tuhan, apa rencana Tuhan. Karena dikatakan di sana tadi Tuhan menutup kandungannya. Berarti kalau Tuhan menutup, Dia sanggup membuka. Mau mengerti? Ini sulit. Saya kasih contoh supaya gampang. Apa bedanya, Pak? Menolak, menerima, mengerti. Oh, begini bedanya. Kalau saudara keras menolak, kuat seperti besi. Besi coba rendam dalam air. Berapa lama besi itu dalam air akan kemudian apa? Karatan. Menerima seperti kayu. Saudara rendam itu kayu dalam air. Makin lama, makin lapuk dan busuk. Harusnya bagaimana? Seperti spon. Tahu spon? Spon. Coba spon masukkan ke dalam gelas yang penuh air. Begitu saudara masukkan, tidak berapa lama dia menyerap semua dan air yang dalam gelas itu tinggal setengah. Bahkan bisa habis. Jadi itu mengerti. Kita menyerap. Ketika ada pencobaan, ada pergumulan, ada beban, ada penderitaan. Coba kita mau mengerti. Apa keinginan Tuhan? Apa rencana Tuhan? Di balik semua peristiwa ini terjadi. Menimpa kehidupanku. Aku percaya tidak sampai di sini. Ada maksud Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupanku. Tuhan ingin melihat penderitaan Hana sampai dalam titik nadir. Ketika dia menderita sampai titik nadir, dia berserah kepada Tuhan. Dia tahu betul-betul penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia melahirkan anak yang menjadi nabi. Ada anak Penina yang jadi nabi, jadi imam pun gak ada tercatat di sini. Mungkin jadi preman. Oh iya, untuk mempersiapkan sesuatu yang besar, Tuhan menguji sampai titik terendah supaya Hana betul-betul dibentuk, berserah kepada Tuhan dengan keinginan Tuhan. Semua berserah kepada Tuhan sampai titik yang rendah. Dia diajar, dididik, dilatih. Karena pengertian kalau kita mengerti akan melahirkan apa? Pengetahuan. Pengertian melahirkan apa? Pengetahuan. Pengetahuan selalu menjadi modal untuk masa depan. Amin. Jadi jangan takut saudara dengan penderitaan. Jangan takut dengan pergumulan. Jangan takut masalah dalam hidupmu. Tidak usah takut. Tidak usah menolak. Tidak usah terlalu menerima. Tapi mau mengerti. Oh, saya ingin lanjutkan di sini. Ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Katakan di situ, dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya ingin lebih jelaskan. Wehi marat neves wati falel al Adonai ufaho tikhveh. Kata wehi marat nafis, jiwa yang pedih, jiwa yang terluka. Siapa yang tidak terluka loh? Disakiti, dihina, diejek. Kalau oleh tetangga cukup masuk rumah tidak ketemu lagi.
bisa sampai dibawa mati, percayalah. Tapi jiwa yang dikuasai terluka begitu mendalam. Bahaya sekali. Dan kalau kita terluka dengan jiwa yang seperti itu, seumur hidup kita akan menjadi akar pahit. Kita akan terus-menerus menolak. Makin saudara menolak, makin saudara menjadi sesuatu kesakitan yang luar biasa. Itu yang terjadi. Saya ingin kasih contoh lagi dulu. Siapa sih yang suka dimarahin? Tidak ada yang mau dimarahin. Tapi kalau saudara dimarahin, lihat dulu. Yang marah itu punya otoritas tidak dalam hidupmu. Yang marahmu, orang tuamu. Satu. Kedua, atasanmu. Ketiga, yang lebih tinggi. Kalau saudara dimarahi oleh grandmaster, profesor, guru besar, kalau saudara menolak, saudara tidak berhasil apa-apa. Ada anak dimarahin orang tuanya, langsung tidak suka, banting pintu. Anak itu pasti goblok. Atau dia pura-pura menerima. Oh ya, diam-diam saja. Melengos hatinya, kurang ajar. Anak ini akan jadi munafik. Tapi kalau dia dimarahin, dia mau mengerti mengapa aku dimarahi. Percayalah, anak yang seperti itu, kalau dia dimarahin oleh profesor, kemudian hari dia pasti jadi profesor. Jangan tidak mendidik anak susah. Harus diajar dia susah lebih dulu. Anak yang tidak pernah diajar susah masa kecilnya, kemudian hari, percayalah, dia pasti akan menyusahkan orang lain. Bahkan orang tuanya sendiri, seumur hidupnya, dia akan menyusahkan banyak orang. Tapi anak yang diajar susah dari kecil, percayalah, di kemudian hari, dia paling menyukakan, menyenangkan hati orang tuanya. Amin. Begitu juga kalau yang marahin ini Tuhan, yang mendidik ini Tuhan, yang mengajar Tuhan. Sehingga ketika itulah di sini, karena betul-betul tidak berdaya, mohon pada suami tidak mungkin, mohon dengan orang lain tidak mungkin, mohon dengan imam mengizinkan karena alasannya tepat menurut hukum Taurat. Dia hanya datang kepada Tuhan. Ada ayat yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia. Watidor nedet. Ketika dia bernazar, nedet, nadar. Orang yang bernazar adalah orang yang tidak menyesali masa lalu. Nazar itu bukan Nazarudin, bukan. Nazar itu adalah orang yang bertindak untuk masa depan. Jadi dia tidak menyesali lagi segala apa yang terjadi, tetapi dia jauh melangkah ke depan. Kalau saudara punya pergumulan, punya masalah, punya penderitaan dalam hidup, jangan terlalu berpikir untuk sekarang, tapi kemudian. Saya kasih contoh lagi. Kita sering menggunakan alat elektronik di rumah, pribadi, di mana saja. Dari yang kecil handphone sampai yang terbesar kendaraan. Saya ingin tanya, alat-alat elektronik itu saudara suka yang kuat atau yang mudah rusak? Loh, saya tanya, suka yang mudah rusak atau suka yang kuat? Saudara tahu harganya yang kuat pasti lebih mahal daripada yang mudah rusak. Karena prosesnya juga lain, bahannya juga lain. Kalau saudara suka barang yang kuat, ya walaupun mahal, walaupun mengalami proses, Tuhan juga suka anak-anaknya yang kuat,
biasa. Amin. Jangan saudara pikir Tuhan tidak sayang kita ketika kita mengalami masalah. Justru Dia sangat sayang kita karena ingin membentuk kita menjadi manusia-manusia luar biasa. Oh, ini penting sekali. Sehingga ada ujian. Penderitaan itu dibentuk. Kita loncat dulu. Bernazarlah dia kepada Tuhan semesta alam. Yahweh Sebaot atau Adonai Sebaot. Kata Yahweh Sebaot menunjukkan kekuasaan Yahweh sangat besar. Dengan kata lain, tanpa batas. Saudara percaya Tuhan punya kekuasaan besar sekali? Tanpa batas? Kalau tanpa batas, kita ini selalu terbatas. Tidak ada lain, kita yang terbatas ini tidak pernah mengerti ke depan mengapa ini terjadi. Kalau kita tidak mengerti, bukan kita berontak, bukan kita menolak, kita duduk dengan diam untuk mengerti sambil kita berkata dan berdoa kepadanya supaya ke depan kemudian Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Oh, ini tindakannya. Mari kita lanjutkan sekarang ini. Ayat yang ke-12. Terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Hirbeda lehit falil litne Adonai. Mau dikatakan sini. Ayat yang ke-15 lebih meningkat lagi. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Bahasa Ibraninya bukan begitu. Anohi, saya. Isah, perempuan. Kesah, ru'ah. Kata kesah, ru'ah. Bukan bersusah hati. Ru'ah itu roh. Dia bergumul di dalam roh. Dia bergumul dengan roh. Sehingga roh Tuhan itu di sini dikatakan menguasai dia, menaklukkan rohnya, sehingga di dalam pergumulannya dia betul-betul berserah kepada roh Tuhan. Roh itu menyangkut kehidupan. Kalau kita luka di sini di permukaan badan, itu belum masuk menusuk jiwa. Tapi kalau sudah terluka sampai ke dalam, satu-satunya jalan keluarnya, saudara tidak karena sakit hati, akar pahit, tapi saudara bergumul di dalam roh. Undang Roh Kudus itu masuk ke dalam hidupmu, sehingga betul-betul memberikan pengertian kepada engkau. Ketika dia memberikan pengertian kepadamu. Pengertian. Kita lanjutkan ayat 18 sampai ayat 20. Ayat 18. Kita baca dulu. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Tolong sambung. Lebih keras bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu apa? Lalu apa? Saudara pikir dia keluar dari bait suci? Harfiah kelihatan seperti itu. Setelah dia mendapat berkat dari Imam Eli, dia keluar. Tapi dalam sastra Ibrani, kalau dihubungkan daripada ayat-ayat sebelumnya, dia keluar dari sakit hati, dari kecemasannya, dari tidak ada harapannya, dari akar pahitnya, dia keluar. Dia tidak ingin terpuruk dengan sakit hatinya, dia tidak ingin terpuruk
sekali. Ufaneha lo hayu lo ot. Loh itu tidak, dikatakan 2 kali, mukanya tidak muram lagi. Ufeneha lo hayu lo ot. Mukanya tidak muram lagi dan tidak lagi menaruh kesusahannya. Berarti ada sukacita. Amin saudara. Oh ini, kalau saudara berdoa dengan dendam, berdoa dengan akar pahit, sampai mati engkau tidak akan memperoleh jalan keluar. Tapi kalau saudara mau berdoa dengan membebaskan diri dari semua akar pahit itu, saya percaya saudara akan keluar dari masalahmu dan memperoleh ganjaran balasan dari Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Ayat 19 lanjutkan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud di hadapan Tuhan. Wayistahau libne Adonai. Bahasa Indonesia tidak kelihatan, tapi bahasa aslinya dalam nada, karena bahasa Ibrani itu ada nada. Dari situ bisa kelihatan. Ibadahnya sekarang lain sekali dengan ibadahnya ketika dia masih dikuasai oleh rasa dendam dan sakit hati. Saudara datang setiap hari Kamis malam di sini membawa pergumulanmu, membawa masalahmu, membawa penderitaanmu, tapi dalam hatimu masih saja dikuasai oleh akar pahit dan dendam. Jangan harap saudara akan didengar oleh Tuhan. Saudara akan termakan terus dengan dendam itu. Mari bertobat dulu, bebaskan diri kita dari akar pahit. Memang ada orang yang menyakiti hati kita. Memang ada sumber, ada sebab orang membuat kita susah, membuat kita menderita. Lepaskan itu semua. Jangan ingat itu. Dan sekarang ingat, Tuhan, beri aku jalan keluar. Beri aku kelepasan. Beri aku kemenangan. Aku tidak lagi berdoa dalam dendam. Aku berdoa berserah karena percaya kepada Tuhan. Pasti memberikan aku jalan keluar. Amin. Saya percaya. Saya percaya. Kalau malam hari ini engkau mengubah sikapmu terlebih dahulu, pasti besok pagi-pagi saudara akan merasakan jamahan Tuhan sudah mengubah hatimu dan hidupmu menjadi baru. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, tolong sambung. Tolong sambung. Tuhan apa? Tuhan apa? Oh. Langsung Tuhan ingat. Kalau Tuhan ingat itu bukan sekedar ingat memori. Bertindak. Membuka. Memberikan jalan. Karena Hana sudah berubah. Hana bukan Hana yang dulu, yang dikuasai oleh sakit hati, oleh dendam, oleh kemarahan, oleh mengutuk. Kita pernah gagal. Siapa sih yang tidak pernah gagal? Tapi kalau saudara menolak gagal, kegagalan itu saudara tolak, saudara tidak terima, mengapa aku gagal? Orang yang seperti itu kalau menolak, dia akan marah dengan dirinya, marah dengan Tuhan, marah dengan lingkungannya. Orang yang seperti itu pasti di mana saja dia berada tukang kritik. Gak di gereja, gak di rumah, gak di masyarakat, di mana saja kritik aja. Lihat orang berhasil, lihat orang kaya, pikirannya negatif. Jangan-jangan dia muja ke Gunung Kawi. Ini. Selalu saja pikirannya jelek sekali, pikirannya negatif selalu. Itu tandanya kalau saudara ketemu dengan orang seperti ini, oh, orang ini sedang menolak kegagalannya. Dia sedang berontak dengan dirinya. Kalau ada orang gagal, dia terima kegagalannya, bahaya.
di sini Hana mengerti. Tuhan ingat ketika dia bersetubuh dengan suaminya. Tuhan sudah ingat. Begitu Tuhan ingat, pantas dia mengandung nabi. Berdoa dulu dia, baru berhubungan suami istri. Ini hubungan suami istri tidak pernah ingat Tuhan, makanya anaknya preman. Wajar, saudara. Loh iya, wajar. Oh, di sini dia sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingat, Wayikereha Adonai, Wayikereha Adonai. Tuhan bukan sekedar ingat, Tuhan memberkati, Tuhan membuka kandungan yang sudah Tuhan tutup, dibuka. Apapun yang ditutup, Tuhan sanggup buka. Saudara mengimani? Tuhan sanggup membuka jalan bagimu. Tuhan sanggup buka segala sesuatu. Ayat 20. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu apa? Samuel. Sebab katanya, tolong sambung, aku telah memintanya daripada Tuhan. Arti Samuel, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sampai di situ. Padahal watikrah et semo Samuel kiim Adonai si iltim. Artinya dikatakan di sini, aku memintanya kepada Tuhan dan Tuhan dengar dan Tuhan beri. Sekali lagi, aku memintanya kepada Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan apa? Beri. Aku telah memintanya, Tuhan dengar, Tuhan beri. Sekarang saudara sudah bebaskan hatimu dari semua akar pahit? Jangan lagi mengungkit-ungkit mengapa itu terjadi. Jangan lagi panas hati gara-gara si anu, gara-gara si anu, gara-gara si anu. Bebaskan itu semua. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, meminta kepadanya. Saudara percaya Tuhan pasti dengar malam hari ini? Dan Tuhan akan apa? Beri. Saudara yang percaya, angkat tangan. Saudara meminta semuanya. Tuhan dengar semua permintaanmu. Dan Tuhan pasti memberi. Dalam nama Yesus. Dari situ saya loncat pada ayat 27. Hana membuat kalimat yang bagus. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta kepadanya. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Mari ucapkan bersama-sama, Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Saudara mengimani ayat ini? Wayiten Adonai liet seelati aser saalti meimu. Aku telah meminta kepadanya dan Tuhan telah memberikan kepadaku. Kalimat ayat 27 ini, kalimat keluar dari Hana. Sampai hari ini, sinagog-sinagog Yahudi selalu membuka kalimat ini dalam sinagognya. Dalam huruf Ibrani ditulis sampai hari ini. Di bait suci Salomo pun ditulis kalimat ini. Bahwa Tuhan, aku meminta kepadanya dan Tuhan telah memberikan kepadaku. Keluar dari mulut Hana, dijadikan catatan sampai abad ke abad. Dari mulut orang yang paling menderita, paling terhina, paling terinjak, paling disakiti. Tetapi justru keluar kata-kata sabda yang sangat luar biasa, yang sangat disetujui oleh Tuhan dan dilakukan oleh Tuhan. Biarlah ayat 27 ini menjadi bagian kita malam hari ini. Bersama-sama kita imani bahwa aku meminta kepadanya malam hari ini dan dia memberikan kepadaku. Saudara mau mengimani ayat 27 ini? Saya percaya itu menjadi bagian kita bersama.
Tadi syaratnya satu, jangan lagi menyimpan akar pahit. Meskipun kita tahu kita terpuruk, kita menderita, kita rugi, kita susah karena ada seseorang yang merugikan dan membuat segala sesuatu. Tapi stop itu semua. Buat apa saudara ingat itu semua? Toh jalan keluar tidak ada. Lebih baik lupakan. Jalan keluar pasti ada. Sekali lagi saya ingin bacakan. Wayiten Adonai liet seelati asher saalti meimu. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang aku minta. Coba katakan bersama. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang aku minta. Saudara mengimani malam hari ini terjadi? Saya percaya ibadah kita ini akan menghasilkan ayat 27 ini. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share serta komen untuk video ini. Dengarkan video saya juga di channel ini dalam video berikut nanti. Terima kasih.